Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-156, tanggal 5 Juni tahun 2025. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-12 dengan perikop kasih Allah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bahasa Indonesia sehari-hari. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Songon dauni timur sian barat, songonima daona dibahin de bata, akka dosata sian hita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Pada bulan Juni selalu kita nyatakan transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan sekaligus kita menjadi saluran berkat bagi sesama dan semua orang. Itulah ayat pegangan kita pada bulan Juni. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang daripada ayat ini? Mengapa Allah mengatakan sejauh timur barat dosa kita dibuang oleh Tuhan? Tentu ini adalah karena belas kasihan Allah kepada kita. Pemazmur menyampaikan pesan yang kuat tentang pengampunan dan kasih Tuhan. Mengungkapkan bahwa seperti jauhnya timur dan barat, demikianlah jauh Tuhan menghapus pelanggaran kita dari kita. Ini menunjukkan kasih yang besar dan pengertian Tuhan terhadap kelemahan manusia. Ini terlihat betapa besar pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan kalau para teologi menjelaskan bahwa perbandingan antara timur dan barat menunjukkan tidak ada batasan dalam pengampunan dosa. Jadi para teolog sudah mencoba memprediksi dengan pengampunan itu dan membuang dosa kita sejauh timur dan barat. Artinya adalah tidak ada batasan dalam pengampunan tersebut. Nah, sehingga pada waktu Allah berfirman di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dan tadi dikatakan pengampunan itu digambarkan sejauh timur
barat tidak terukur. Sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Pertanyaan bagi kita, mampukah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita masih tetap dendam kepada seseorang yang melukai hati kita? Nah, dalam nas ini Allah membuang dosa kita sejauh timur barat, tidak terbatas karena kasih sayangnya. Maka wajiblah kalau kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sesuai dengan doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah pegangan kita melihat latar belakang daripada perikop ini. Karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni juga sesama manusia di dunia ini. Nah, kemudian apa tujuan daripada pemazmur? Dalam hal pasal 103 ayat 12. Tujuannya adalah untuk menegaskan kasih dan pengampunan Tuhan yang tak terhingga kepada umatnya. Ini menggambarkan bahwa betapa jauh Tuhan menghapus pelanggaran kita. Ini adalah memberikan harapan dari pemulihan bagi setiap orang yang mencari pengampunan dari Tuhan. Jadi ini merupakan pemulihan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang sangat mendalam telah dilakukan kepada umatnya yang dikasihi, bagi setiap orang yang mencari pengampunan dari Tuhan. Nah, apa yang ditunjukkan dari perikop ini? Pengampunan Tuhan tidak memiliki batasan seperti yang dinyatakan dalam perbandingan antara timur dan barat. Sangat besar. Timur dan barat. Kalau kita coba ukur dari timur barat, begitu luas, begitu besar pengampunan Allah kepada manusia, sampai digambarkan dari timur dan barat. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Dia dengan sukacita mengampuni segala dosa kita. Jadi ketika datang kita dengan hati yang tulus, Tuhan mengampuni kita. Itulah transformasi spiritual dengan pertobatan bersama dengan Yesus Kristus. Hal ini dikuatkan dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Dikatakan bahwa Tuhan tidak senang kematian orang fasik. Apabila orang jahat mati, Tuhan tidak senang. Bahkan tidak menyenangi hal seperti itu. Karena disitulah kuasa daripada si iblis. Tuhan menghendaki supaya tidak ada kuasa iblis pada manusia. Maka Tuhan tidak menghendaki kematian manusia dalam dosa. Karena itu kuasa iblis. Tetapi hidup setelah kehidupan saat ini, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dikatakan Tuhan lebih senang dengan pertobatan. Apabila manusia sadar, sesadar-sadarnya siapa dia. Karena begitu besar kasih Allah,
wajib hukumnya kita bertobat dari segala dosa. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Tuhan tidak senang melihat kematian orang fasik, tetapi Tuhan senang melihat pertobatannya, supaya dia bisa hidup yang kekal, yaitu life after life, the New of Jerusalem. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pendapat para teolog, ya, mereka berpendapat bahwa pentingnya pengakuan dan pertobatan. Jadi para teolog mengatakan pengakuan dan pertobatan, sehingga kita dapat mengalami pengampunan ini secara nyata dalam hidup kita. Jadi dengan adanya pengakuan dan pertobatan, maka pengampunan itu menjadi kenyataan bagi hidup kita. Kenapa? Bagi HKBP, apabila ada orang yang sudah sakit sekarat, dianjurkan supaya dia menerima baptisan, bukan baptisan, perjamuan kudus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Allah tidak senang orang meninggal dalam keadaan berdosa. Apabila dia menerima perjamuan kudus, mengaku dosanya dan dosanya dihapuskan dengan darah Kristus, maka lepas dia dari kehidupan yang mati selama-lamanya, tetapi kehidupan yang kekal. Itulah fungsinya kalau diadakan perjamuan kudus bagi umat Kristen yang sudah sekarat dan sudah mau meninggal. Tapi banyak orang mengatakan, wah, itu mempercepat dia mati. Ya, kalau memang itu membuat dia mati, ya mati, tidak masalah. Tapi ada kalanya itu bisa juga jalan untuk menghidupkan dia kembali, memberikan umur panjang, ya. Bisa. Ya, contoh Sedekia, dia sudah harusnya mati hari ini. Sudah divonis hari ini harus mati. Tapi dia menangis, mengakui kesalahan, bertobat, Tuhan, bagaimana saya? Apa yang terjadi? Oke, jiwamu saya perpanjang 15 tahun lagi. Ada hak prerogatif dari Tuhan. Sepanjang kita mengaku dan pengampunan dosa kita secara tulus, Tuhan pasti mempertimbangkan dan memperhitungkan apa yang ini kita lakukan. Dengan catatan, transformasi spiritual, hidup baru, dan jadi saluran berkat. Jangan hanya hidup baru, tapi harus menjadi saluran berkat. Kita lihat, Paulus dari kehidupan gelap, dari penganiaya menjadi membawa firman, berita firman Tuhan. Bahkan dia mendirikan jemaat di Tesalonika, Korintus, ya. Dan dialah pendiri gereja dan juga di Filipi. Jemaat di Filipi, Tesalonika dan Korintus. Itulah dia menjadi saluran berkat setelah transformasi spiritual, hidup baru bersama dengan Yesus. Nah, sekarang kita masuk di dalam pesan moral. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah menekankan betapa besar dan tak terukur kasih setia pengampunan Tuhan terhadap manusia atau umatnya. Jadi tidak terbatas pengampunan ini. Itulah pesan moralnya. Maka di dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 dikatakan, harusnya seperti Bapa, ya, yang sayang kepada anak-anaknya, demikian jugalah, ya,
kepada orang yang takut akan Dia. Jadi dicontohkan kasih itu, kasih Allah Bapa itu sama seperti orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga Bapa mengasihi kita, sayang kepada kita sepanjang takut dan setia kepada Tuhan. Itulah implementasi atau merupakan pesan moral daripada perikop ini. Nah, hal ini mengajak kita untuk tidak hanya merasakan pengampunan Tuhan, tetapi juga untuk menularkan semangat pengampunan itu kepada sesama. Jadi ada semangat pengampunan itu yang kita tularkan kepada orang lain apabila kita sudah saling mengampuni. Nah, dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, seharusnya lah kita saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kemudian masuk dalam apa implementasi daripada perikop ini. Kalau kita sudah melihat dari latar belakang dan juga tujuan dan juga pesan moralnya bahwa kasih Allah itu begitu besar kepada kita, maka kita wajib untuk mengampuni sesama. Implementasi daripada perikop ini adalah dapat ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi implementasinya itu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami dan mengamalkan pengampunan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dengan memahami dan mengamalkan pengampunan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, hendaknya itu kita laksanakan dalam perilaku kita dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai latar belakang tadi kita lihat adalah dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kehidupan kekal akan dijamin. Seperti dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada saya tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepada saya tidak akan kehausan. Jadi lapar dan haus itu dijamin oleh Allah secara spiritual. Itulah tujuan hidup kita, life after life di New of Jerusalem. Maka dalam perilaku kita sehari-hari kita menerapkan begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita wajib melaksanakan pengampunan kepada sesama. Sesuai dengan yang diajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah, yang berdosa kepada kami. Jadi pengampunan Tuhan itu identik dengan pengampunan kita kepada orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengampuni? Maka dikatakan sebelum matahari terbenam, segala dosa kesalahan kita selesaikan dengan sesama. Agar kita terbebas dari kuasa-kuasa iblis yang mendatangkan maut atau kematian. Tetapi kita dikuasai oleh Yesus sebagai roti kehidupan, dan kelaparan, kehausan tidak lagi berada pada diri kita secara spiritual. Kita dapat life after life di New of Jerusalem. Semoga firman Tuhan pada hari ini yang begitu besar kasihnya kepada umat manusia, kita sadar
dan mengamalkan pengampunan yang diberikan Tuhan untuk kita tularkan kepada sesama. Sehingga tidak ada istilah lagi mardomu di tanorara petaho. Hilangkan itu. Masuk dalam paradigma baru, kita hidup bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.